Shalom, saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tetap semangat, kita tetap bersuka cita, kita tetap berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya kita sudah tidak sabar lagi untuk kita beribadah pada saat ini Tuhan, dan Tuhan pasti akan menyertai seluruh kehidupan kita ketika kita beribadah bersama dengan keluarga. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dalam kasih dalam Tuhan, seperti Ibrani 12, 28 sampai 29 berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kita datang bersama-sama dengan keluarga kita di rumah masing-masing. Walaupun secara online, kita tetap akan menerima berkat yang Tuhan akan nyatakan melalui ibadah kita pada saat ini. Kita berdoa, Bapa dalam surga, kami percaya Engkau ada bersama kami. Engkau tinggal diam dalam setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan melalui ibadah pada hari ini, kami akan menerima berkat melalui puji-pujian, melalui penyembahan kami, melalui kebenaran firman Tuhan. Dan kami akan terima berkat yang luar biasa karena Engkau hidup bersama dengan kami. Kami mau Tuhan untuk senantiasa beribadah bersama dengan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami mau Tuhan mengalami sebuah terobosan baru ketika kami menerima berkat melalui ibadah pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk kami datang kepada Engkau melalui ibadah hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap orang yang percaya berkata, amin. Shalom, Allah kita Allah yang layak ditinggikan. Sebab itu hari ini biarlah segala bernafas memuji Dia. Come on. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Amin. Bersorak-sorai, bersukacitalah, di hadapan Tuhan Allah kita. Amin. Biar yang bernafas memuji Dia. Come on. Puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Puji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, memuji Dia. Amin. Kami umat-Mu datang meninggikan Engkau Tuhan. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. Amin. Segala raja. Mari kita bersorak bersukacita. Sorak-sorai bersukacitalah. Di hadapan Tuhan Allah kita. Dia Allah yang besar. Come on. Biar yang bernafas memuji Dia. Oh, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia.
layak ditinggikan. Sebab sungguh kami percaya tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Tiada yang lain selain Engkau Tuhan yang layak untuk kami sembah dan tinggikan. Hari-hari datang dengan hati yang terbaik. Beri penyembahan, korban kita kepada Tuhan saat ini. Amin, haleluya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu-satunya di hati kami Tuhan. Kami menyatakan selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Mari sembah Dia. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi hanya nama Yesus, nama yang terindah dalam kehidupan kami. Tiada yang lain. Oh, hanya Kau satu di hatiku. Benar Tuhan, kami menyembah-Mu, satu-satunya yang kami tinggikan, Kau Yesus. Yang ku sembah, yang ku puji, tiada yang lain. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau Tuhan, Yesus satu-satunya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu-satunya yang terindah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, yang terindah
yang terbesar, yang terbaik dalam hidup kami. Yesus, Yesus Kaulah satu-satunya. Oh yeah. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Oh, amin. Yang terindah dalam hidup kami, Yesus, kami menyatakan Kaulah yang terutama, Kau yang terindah Tuhan. Oh, mari sembahlah kita, mari sembah Sang Raja, mari sembah Allah yang mengasihi hidup kita. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah dari hatiku. Haleluya, haleluya. Oh, kami sembah Kau, kami sembah Kau, kami sembah Kau sampai selamanya, sampai selamanya. Kami sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan. Sebab dari yang lain selain Engkau, yang terbesar, yang terbaik yang kami miliki. Oh Yesus, oh yeah. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami menyadari penyertaan dan kesetiaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Walau hari ini kami mengalami dan melewati Tuhan lembah-lembah yang kelam, Kau berjanji bahwa Engkau adalah gembala yang akan menyertai dan memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini firman Tuhan berkata di tengah-tengah kita. Di Ratapan pasal 3. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap hanya kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Apakah hari ini Bapak Saudara, engkau masih menanti-nantikan Tuhan? Apakah hari Bapak Saudara engkau masih percaya dan berharap akan janji Tuhan terjadi dalam hidupanmu? Hari firman Tuhan berkata jelas di tengah-tengah kita. Jangan berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Berharaplah selalu kepada Tuhan. Karena itu adalah hal yang baik, hal yang indah di hadapan Tuhan. Mari Bapak Saudara berdoa kepada Dia. Berharaplah kepada Dia. Tuhan, kami percaya Engkaulah kota benteng kami. Engkaulah perlindungan kami. Engkau harapan kami Tuhan. Kami berpegang hanya kepadamu. Mata kami tertuju hanya kepada Engkau Yesus. Oh Tuhan, karena kami percaya Engkau indah bagi kami. Kalau satu-satunya yang kami sembah Tuhan. Kalau hari Bapak Saudara Engkau mengalami hari-hari yang berat, di dalam hadirat Tuhan hari ada kelegaan. Amin. Mari kita datang hampiri Dia, sembah Dia. Berikan yang terbaik yang hari Engkau bisa berikan Bapak Saudara untuk kita menyembah Tuhan hari ini. Ya, Kau ada di sini. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Katakan amin. Kalau tempat kami berharap, Engkaulah Tuhan sumber kehidupan kami, satu-satunya. Mari nyatakan, ku sembah Engkau, Dia Allah yang perkasa. Amin. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu-satunya. Kami sembah Kau.
sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Mari kita nyatakan, hanya Kau satu di hatiku. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah bagian kami. Kami percaya kami adalah milik-Mu, hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya, mari kita bersama berkata, amin. Haleluya. Haleluya, shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Nah, kita tahu saudara, gereja zaman akhir adalah gereja yang suka berdoa. Nah, supaya kita dapat berdoa saudara, kita harus menjadi tenang. Nah, karena itu saudara, ya, kita harus menyingkirkan hal-hal yang tidak membuat kita menjadi tenang. Ya, sehingga kita dapat berdoa, berkoram deo. Nah, hari ini saudara, kita mau belajar bagaimana mengatasi penghalang koram deo di keluarga. Nah, kita mau lihat dulu saudara, apa nasihat Tuhan Yesus tentang keadaan manusia, termasuk keluarga saudara, di zaman akhir. Di dalam Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Saya bacakan buat saudara. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Nah saudara, kalau kita lihat nasihat Tuhan Yesus ini saudara, ya, maka saudara, dia berkata saudara bahwa keadaan manusia, termasuk keluarga-keluarga pada zaman akhir, ya, manusia akan dikuasai sehingga mereka saudara syarat dengan 3 hal ini: pesta pora, kemabukan, kepentingan duniawi. Saudara berkata, itu bukan saya, ya itu orang yang tidak percaya. Firman Tuhan ini saudara ditujukan kepada murid-muridnya, kepada kita saudara. Jadi kita harus praktekkan ini. Jangan sampai kita yang hidup di zaman akhir ini, kita saudaraku syarat dengan 3 hal ini. Pesta pora, kemabukan, dan kepentingan duniawi. Nah maksudnya apa saudara? Pesta pora di sini artinya saudara, kita hidup untuk mengumbar hawa nafsu kita. Ya misalnya saudara, ada orang hidup itu untuk makan, bukan makan untuk hidup. Jadi dia hidupnya untuk menikmati kenikmatan hawa nafsu saudara. Hidup untuk makan, hidup untuk jalan-jalan, hidup untuk saudara sebuah kesenangan pokoknya. Ya, kesenangan, kenikmatan itu menjadi fokus hidupnya. Nah ada orang yang saudara kalau enggak makan dia rasanya saudaraku enggak hidup. Ya, waduh saudara, ada orang saudaraku dia pesta makan makanya. Ada yang pesta seks. Ya, ada yang saudaraku pesta apalagi, kenikmatan dunia. Nah, jangan-jangan ada orang Kristen yang seperti itu saudara. Nah maka kita mesti menang ya, dari ikatan pesta pora ini. Kalau enggak Yesus datang, kita enggak ikutan saudara. Kita enggak siap. Yang kedua saudaraku, kemabukan. Nah ini maksudnya bukan hanya mabuk alkohol. Ya, tapi banyak jenis kemabukan. Nah intinya apa kemabukan? Addiction.
ya, ketergantungan, kecanduan. Hari-hari ini saudara, banyak orang ya terutama di keluarga-keluarga kecanduan. Ya, kecanduan apa saudara? Ya, bapaknya kecanduan pornografi, ibunya kecanduan drakor, saudara. Anak-anaknya kecanduan game. Ya kan saudara? Oh banyak hal lagi saudaraku. Kecanduan-kecanduan lainnya saudara. Termasuk ini narkoba, ya, alkohol dan sebagainya saudara. Ya. Tapi ada sebuah kecanduan yang lebih mengerikan yang kita nggak sadar saudara. Ya, kita pikir ini biasa aja saudara. Namanya kecanduan digital atau digital addiction, yaitu kecanduan smartphone. Nah, saudara, ini banyak sekali terjadi di keluarga-keluarga, ya. Tapi kita, saudaraku, anggap itu biasa aja. Tapi ini sangat merusak, saudara. Saya pernah dengar dari seorang pakar cyber, dia bilang begini, saudara. Ya, kalau kita, saudara, ya kecanduan narkoba, 3 bagian dari otak kita rusak. Tapi kalau kita kecanduan digital, kecanduan smartphone ini, 5 bagian dari otak kita rusak. Wow, ini lebih destruktif, lebih merusak. Ya, bukan cuma merusak fisik otak kita, saudara, tapi merusak hubungan. Lihat, saudaraku, ya di gambar ini, saudara, mereka makan sama-sama di meja, tapi bapaknya sibuk, saudaraku, lihat saudara, laptopnya, ya. Nah, anak-anaknya semua, saudaraku, masing-masing ya sibuk ngeliatin smartphone-nya, saudara. Nggak ada hubungan, ya. Ada yang pernah berkata begini, saudara, smartphone itu membuat saudaraku yang jauh jadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Ya, kita ada di meja tapi nggak pernah ngobrol. Keluarga rusak karena pengaruh, saudaraku, ya smartphone ini. Nah, sekali lagi, saudaraku, kita tidak anti smartphone-nya, ya. Smartphone itu saya sebut, saudaraku, dia adalah hamba yang baik, tapi dia tuan yang jahat. Kalau kita manfaatkan dia, kita menguasai dia, dia jadi hamba yang baik. Tapi jangan pernah kita dikuasai oleh dia. Dia adalah tuan yang jahat. Ya, saudara, jadi kita perlu, saudaraku, cek apakah kita ya syarat dengan kemabukan di zaman akhir ini. Kalau ada, nah pada kesempatan ini kita mau belajar bagaimana kita mengatasi ya addiction ini, saudara. Mengatasi ketergantungan, kecanduan ini. Nah, yang ketiga, ya Yesus berkata ada orang syarat dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Nah, ini apa, saudara? Dari kata kepentingan. Artinya apa yang penting buat hidup kita? Sesuatu yang penting, saudara, apalagi kalau dia lebih penting dari Tuhan, itu berhala kita. Nah, banyak orang punya berhala di zaman akhir ini, saudara. Ada orang yang paling penting adalah cari duit. Dia cari duit, pengen kaya. Ya, sampai begitu rupa dia nggak ada waktu buat Tuhan, saudara. Nggak ada waktu buat keluarganya. Suruh doa, aduh sibuk Pak. Nah, ini dia. Dikuasai oleh ketergesa-gesaan, oleh kesibukan itu, saudara. Ya, kemudian, saudaraku, ya dia kalau hidup datang ke rumah nggak ada hubungan sama keluarganya, saudara. Keluarganya hancur, rusak. Ya, mungkin, saudaraku, di PSBB ini atau di masa kita tinggal di rumah, ya ada orang ya keluarganya ada di rumah tapi nggak ada hubungan, saudara. Mungkin karena kita masing-masing punya kepentingan duniawi, ya punya berhala masing-masing, saudara. Nah, kita mau menang atas ya saudaraku problem-problem zaman akhir di dalam keluarga ini. Bagaimana kita bisa menang? Khususnya, saudara, kita mau membahas bagaimana kita menang mengatasi, saudara, ketergantungan akan smartphone.
Nah, ketergantungan akan smartphone, saudara, kelihatannya saudara, ya mungkin saudara berkata, saya enggak lah, saya enggak terpengaruh, ya. Tapi saudara, saya percaya saudara, semua orang termasuk saya saudara, kita ya saudaraku diperhadapkan dengan saudaraku pengaruh smartphone ini. Cuman ada orang yang ya pengaruhnya lebih kecil, ada orang yang udah dalam pengaruhnya. Sampai saudaraku dia sudah menjadi kecanduan, ya, addiction. Nah, tapi semua kita saudaraku dipengaruhi. Kalau kita enggak menguasai smartphone, dia akan menguasai kita saudara. Cuma ada dua pilihan, kita menguasai dia atau dia menguasai kita. Nah, karena itu saudara, gimana supaya kita bisa menguasai dia sehingga dia menjadi hamba yang baik, tidak menjadi tuan yang jahat dalam hidup kita saudara. Nah, kita mau baca saudaraku ayat ini luar biasa. Nah, Paulus menjelaskan kenapa ada orang yang saudara mengalami kecanduan makan, kecanduan seks. Nah, dia cerita dalam konteks zaman itu saudara yang kita bisa ambil, kita bisa praktekkan di zaman kita. 1 Korintus 6, kita akan baca ayat 12 sampai 13, kemudian kita lanjut dengan ayat yang ke-19 dan 20. Nah, kita baca dulu ya, ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Paulus bilang, memang kita udah bebas saudaraku. Ya, tapi dia bilang saudaraku, ya walaupun segala sesuatu halal bagi kita, tapi kita nggak mau membiarkan diri kita diperhamba oleh suatu apapun. Ya saudara, nah apa artinya diperhamba? Ya itu diperbudak. Diperhamba di sini ya artinya saudara, kita bergantung sepenuhnya, kita udah kecanduan, udah addiction, mengalami addiction. Ya, nah konteksnya apa saudara? Nah saya ceritain dulu saudara, zaman itu ya gereja mulai dipengaruhi oleh ajaran menyesatkan dari filsafat Yunani, saudara. Nah, filsafat Gnostik ini, saudara, ya percaya demikian. Ya, kebanyakan filsafat yang berasal dari Yunani ini, ya, saudara, percaya gini. Ya, waktu kita lahir, saudara, roh kita itu bersih, kudus, tidak ada dosa. Tapi tubuh kita, saudaraku, penuh dengan dosa. Nah, karena itu, saudaraku, ada orang yang saudara mencoba untuk supaya tubuh yang berdosa ini dikekang, supaya dia jangan memanifestasikan dosa. Nah, ini satu ekstrim kiri. Ekstrim kanannya saudara, percaya saudara bahwa ya karena tubuh kita memang berdosa, ya nggak apa-apa, lampiaskan aja hawa nafsunya. Toh nanti kalau tubuh kita udah rusak, kita udah mati, roh kita kudus, kita tetap masuk surga. Jadi nggak ada kaitannya apa yang kita lakukan ya dalam tubuh kita terhadap roh kita, nggak ada kaitannya. Jadi lampiaskan saja hawa nafsu kita. Nah ini menyebabkan orang-orang zaman itu saudara, mereka hidup mengumbar hawa nafsunya. Nah ada orang saudara zaman itu saudara ya yang terikat dengan saudaraku makanan. Ya, jadi zaman itu gini saudara, kalau mereka mau menikmati makanan hedonisme itu saudara, ya mereka makan dulu, kalau udah kenyang, pengen makan lagi, pergi ke belakang ada ruang muntah namanya saudara. Dipakai apa itu bulu ayam gitu, dirangsang kerongkongannya muntah, udah kosong perutnya, pergi lagi makan lagi saudara. Udah kenyang ya nggak bisa makan lagi kan, tapi masih mau menikmati makanan, ke belakang saudaraku, muntahkan lagi, makan lagi, berkali-kali saudaraku demikian. Bukan hanya itu saudara,
Mereka menganggap tubuh ini saudara ada nafsu seks diumbar aja. Nah maka zaman itu ada pesta seks namanya saudara. Ngeri sekali. Di dalam ruangan bisa puluhan orang, ratusan orang melakukan pesta seks. Diumbar hawa nafsunya. Karena mereka berpikir tubuh kita nggak ada kaitannya. Ya, tubuhnya tidak ada kaitannya sama ya rohnya. Nanti toh rohnya kudus. Ya, masuk surga. Nah itu saudaraku sudah mempengaruhi beberapa orang Kristen. Itu sebabnya Paulus mengingatkan mereka. Nah dia bilang gini saudara. Paulus bilang ayat 13. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukan untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Wow, saudara Paulus bilang, saudara, ada hubungannya antara tubuh, ya, ada hubungannya. Bahkan tubuh ada hubungannya dengan Tuhan. Ya, bukan cuma ada hubungan sama roh kita, ada hubungannya sama Tuhan. Kenapa? Karena tubuh kamu itu adalah milik Tuhan. Tubuh kamu itu adalah anggota tubuh Kristus. Jadi tubuh kamu adalah untuk Kristus sang kepala, Kristus untuk tubuh. Ya, jadi ini berkaitan saudara. Nah artinya saudara, Paulus bilang tidak tahukah kamu tubuh kamu itu milik Tuhan. Ya, memang saudaraku di dalamnya tubuh kita ada keinginan-keinginan daging. Tapi kita nggak boleh saudaraku membenci tubuhnya. Tubuh itu milik Tuhan. Yang kita mesti benci adalah saudaraku keinginan daging yang ada dalam tubuh. Tapi tubuhnya sendiri itu milik Tuhan. Jadi kalau saudara nggak hati-hati dengan tubuh saudara, ya, saudara nggak melakukan sesuatu, ya, yang benar di dalam tubuh saudara, saudara melakukan dosa dalam tubuh saudara, ya, saudara addicted, ya, ada adiksi makanan, percabulan, apalagi yang lain bisa diaplikasikan saudara. Saudara menyakiti sang kepala. Ya kan? Nah coba kita baca lagi saudara ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Wow, tubuh kita saudara itu bahkan dijelaskan adalah baitnya Roh Kudus. Bukan hanya tubuh Kristus tadi, tapi baitnya Roh Kudus. Roh Kudus berdiam di dalam tubuh kita. Dan tubuh kita bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus karena sudah dibayar lunas. Itu sebabnya saudara, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Ya, artinya gini saudara. Kalau kita sembarangan ya melakukan sesuatu dengan tubuh kita ya yang merasakannya sang kepala. Masih ingat saudara waktu Saulus ketemu dengan Tuhan Yesus? Apa kata Tuhan? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah Saulus bingung, saya nggak pernah ketemu orang ini. Kenapa dia bilang aku menganiaya dia? Kapan aku pukul dia? Kapan aku menyakiti dia? Paulus baru mengerti saudara. Ya, bahwa ternyata Tuhan Yesus itu punya tubuh. Tubuhnya adalah orang-orang percaya, jemaat. Kalau aku nyakiti jemaatnya, aku sama dengan menyakiti dia. Karena dia dan tubuhnya satu. Paulus paling mengerti tentang tubuh karena pertama kali dia ketemu Tuhan Yesus, saudaraku. Ini yang Tuhan nyatakan kepada dia.
Makanya dia paling banyak menulis tentang tubuh Kristus dibandingkan dengan rasul-rasul lain. Nah, dia menjelaskan kepada orang Korintus, kamu tahu nggak sih bahwa tubuh kamu itu milik Kristus, itu tubuhnya Kristus, bait Allah. Jadi kalau kamu membawa tubuh kamu berzina, berarti kamu mengajak Yesus berzina. Kalau kamu melihat pornografi dengan tubuh kamu, siapa yang paling sedih? Tuhan Yesus. Karena itu tubuhnya, milik dia, bukan milik kamu. Kalau kamu gelojoh, ya, hedonisme, pesta pora dengan tubuh kamu ini, yang paling sedih Tuhan Yesus. Nah, Paulus bilang, kamu bisa lihat ini enggak? Kamu harus rubah cara pandang kamu. Nah, jadi saudara, dari beberapa ayat ini saudara, nah saya mau membahas tentang bagaimana kita mengatasi ketergantungan digital ini saudara. Gimana caranya? Dan ini bisa dipraktekkan untuk ketergantungan apapun. Tapi konteksnya kita mau membahas saudara smartphone kita dulu. Nah, mari kita lihat saudaraku, saya mau usulkan ada 3 langkah yang saya saudaraku ambil dari akronim SEKUTU, SE, KU, dan TU. Nah, mari kita lihat 3 langkah ini saudara. Langkah yang pertama, serahkan tubuh. Kita mesti terus menerus serahkan tubuh kita. Nah saudara, bagaimana caranya? Pertama kita harus rubah dulu cara pandang kita terhadap tubuh kita. Nah tadi Paulus sudah menjelaskan bahwa tubuh kita adalah tubuh Kristus, bait Roh Kudus, ini bukan milik kita lagi. Makanya kalau kita mau serahkan tubuh kita, kita mesti rubah dulu cara pandang kita. Ini bukan milikku lagi loh, ini milik Kristus. Hati-hati menggunakan tubuh ini. Sehingga saudara kita takut akan Tuhan dalam menggunakan tubuh kita ini. Karena ini bukan milik kita. Kalau kita rusak terus saudara, berarti kita merusak Kristus. Wow, kita lawan Kristus. Berani saudara, kita lawan Kristus saudara. Hati-hati dengan tubuh kita ini saudara. Jadi cara pandang kita tentang tubuh kita harus berubah dulu. Nah itu yang pertama kalau kita mau menyerahkan tubuh kita. Nah yang kedua saudara, kita harus persembahkan tubuh kita senantiasa kepada Tuhan. Nah inilah ibadah yang sejati saudara. Mempersembahkan tubuh sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Nah ini saudara, kita persembahkan senantiasa, sesering mungkin. Itulah ibadah kita saudara. Tapi ada targetnya. Bukan cuma aku serahkan. Sampai goalnya tercapai. Nah goalnya apa saudara? Kita persembahkan tubuh senantiasa kepada Tuhan sebagai hamba kebenaran sampai menjadi tindakan otomatis, respon otomatis. Nah, saudara ini penting. Jadi kita serahkan terus sampai itu saudaraku menjadi respon otomatis, tindakan otomatis sehingga secara otomatis kita udah berserah. Tubuh kita ini saudaraku kita nggak lagi mengambil dia untuk kita pakai untuk kepentingan lain. Nah kita baca ayatnya saudaraku. Kita baca Roma 6, 18-19. Nah saudara di sini dikatakan demikian. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sebenarnya saudara, secara de jure kita udah dimerdekakan. Dan kita sekarang udah jadi hamba kebenaran. Dulu kita saudara diperbudak manusia lama. Kita kepalanya dulu Adam saudara. Jadi kita tunduk pada Adam. Dan akibatnya kita tunduk
ya, kepada segala kecemaran dan kedurhakaan. Karena Adam mengimpartasikan segala kecemaran dan kedurhakaan ke dalam diri kita. Nah, puji Tuhan sekarang kita udah terima Yesus, hubungan kita sama Adam udah putus. Ya, jadi diputusin manusia lama, jebret, putus. Kita sekarang dicangkok ke dalam tubuh Kristus, kita menjadi bagiannya Kristus. Kita sekarang jadi hamba kebenaran. Kristus itulah sang kebenaran. Kita jadi hamba kebenaran. Nah, tapi ya saudara, kita nggak ngerti ini. Nah, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Kamu nggak ngerti juga, kata Paulus. Nah, mari kita lihat saudara, apa maksudnya. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Nah, dulu saudara, walaupun kita udah putus hubungan dengan kepala lama kita, Adam, dan sekarang udah punya kepala baru Kristus, tapi walaupun kita udah putus hubungan sama Adam, tapi jujur dalam tubuh kita, saudara, masih ada respon otomatis. Nah, saya jelaskan, saudara masih ingat, saya suka kasih ilustrasi ayam yang dipotong kepalanya, saudara. Saudara, ayam kalau dipotong kepalanya, ayam ini masih bergerak, ya kan? Masih meronta-ronta loh. Kan udah putus kepalanya, udah mati. Kenapa ayam ini masih meronta-ronta? Apakah dia belum mati? Enggak, dia udah mati. Tapi di dalam tubuh ayam ini masih ada respon otomatis, saudaraku. Ya, yang lama. Respon otomatis yang lama. Tapi udah putus belum? Udah. Kepalanya udah putus. Nah, sama. Kita dulu kepala kita Adam, saudara. Udah putus belum? Udah. Kita terima Yesus. Kita udah mati terhadap Adam. Kita udah putus hubungan dengan Adam. Tapi tubuh kita masih ada respon otomatis, saudara. Nah, ini yang membuat kita, walaupun udah lahir baru, orang Kristen masih bisa begini. Masih bisa dikuasai oleh ya ikatan-ikatan itu. Nah, kita mau menang kan? Gimana cara menangnya, saudara? Nah, ini dia. Paulus bilang, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota tubuhmu dan menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan. Sama seperti dulu kita waktu belum percaya Yesus, belum lahir baru. Kita tunduk sama siapa, saudaraku? Adam. Kita jadi hambanya Adam, di mana dia impartasikan kecemaran dan kedurhakaan. Kita dikuasai oleh kecemaran dan kedurhakaan. Udah lama, udah jadi respon otomatis. Sehingga walaupun kita lahir baru masih ada gininya, saudara. Nah, makanya saudara, ini sama seperti proses dulu kita berulang-ulang menyerahkan tubuh kita kepada bos kita yang lama. Demikian sekarang kita harus serahkan tubuh kita berulang-ulang kepada bos baru kita, kepala baru kita, Kristus, yaitu kebenaran. Makanya saudara, penyerahan diri, ya, mempersembahkan tubuh itu terus-terusan sampai tubuh kita dikuasai penuh oleh kebenaran, sehingga nggak ada lagi respon otomatis yang lama. Yang ada respon otomatis yang baru, saudara. Tindakan otomatis yang baru. Kita dibawa kepada kekudusan. Nah, ini mesti terus menerus. Inilah langkah pertama kalau kita mau bebas dari kecanduan, addiction. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, saudara. Apa langkah yang kedua? Ya, nah, KU-nya. Kuasai penggunaan smartphone. Jangan dikuasai, tapi kita menguasai. Nah, bagaimana caranya, saudara? Pertama, tentukan tujuan penggunaan smartphone, saudara. Tentukan dulu apa tujuannya, saudara mau pakai smartphone. Nah, saya bacakan satu ayat, saudara.
Apa tujuannya, saudara? Ya, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10:31. Ya, jadi kalau saya, saudara, saya tentuin smartphone saya hanya saya mau pakai untuk tujuan kemuliaan Allah. Nah, jadi ini dulu, saudara. Kalau saudara belum tentukan tujuan penggunaan smartphone saudara, saudara akan dikuasai oleh dia. Tapi kalau saudara tentukan tujuannya, saudara yang kuasai dia. Nah, saudara bisa ya mengatasi saudaraku, penggunaan smartphone yang salah. Ya. Nah, saudara, jadi kalau gitu saudara tentukan dulu apa tujuan penggunaan smartphone saudara. Nah, kemudian tentukan yang kedua batas-batas penggunaan smartphone saudara. Contohnya, untuk apa saudara mau menggunakan smartphone, untuk apa? Nah, ini saya kasih contoh ya, bagaimana dengan saya saudara. Ya, saya hanya mau gunakan smartphone untuk komunikasi demi kemuliaannya. Ya, untuk kerja. Ya, saya perlu kerja sebagai hamba Tuhan. Tapi untuk kemuliaannya, saudara. Untuk studi, belajar. Ya, kita bisa lihat Google. Ya, bagus, kita mesti belajar. Tapi untuk kemuliaannya, saya nggak mau belajar yang aneh-aneh, yang lain-lain, saudara. Ya, kita bisa belajar yang aneh-aneh lewat Google, saudaraku ya. Nah, saudara, untuk merenungkan firman. Ya, untuk baca Alkitab, untuk nambah pengetahuan Alkitab, untuk kemuliaannya, saudaraku ya. Nah, untuk ibadah, komsel, kompak, untuk kemuliaannya. Misalnya untuk menginjil, untuk bersaksi, untuk muridin orang. Berguna, saudaraku, smartphone itu. Tapi untuk kemuliaan Tuhan. Nah, yang saya harus saudaraku batasi adalah hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Contoh ya saudara, karena saya dulu pernah terikat ya sampai kecanduan bukan narkoba saudara, tapi pornografi. Saya sekarang membatasi penggunaan smartphone tidak untuk rekreasi. Karena kalau saya menggunakan smartphone untuk rekreasi, saya langsung nggak lama jatuh ke situ saudara. Ya, nah itu batasan-batasan yang saya buat. Karena saya pernah terikat di dalam saudaraku ya pornografi. Jadi saya harus jaga ya. Nah, jadi saudara tentukan apa batas-batasnya saudara. Untuk apa saudara gunakan smartphone? Waktunya ya seperti apa? Misalnya kita tentuin sekian jam, aku nggak mau lebih dari sekian jam. Ya, atau kapan ya kita menggunakan smartphone saudara. Misalnya ya bangun pagi ya kami tentukan tidak lihat smartphone ya dalam pengertian tidak lihat medsos dulu saudara ya. Tapi saudara kita boleh menggunakan kalau bangun pagi untuk saat teduh, untuk Zoom ikut doa pagi ya kan saudara, itu bagus. Nah, tapi jangan langsung lihat smartphone dulu saudara. Kita langsung dikuasai. Kalau udah gitu sepanjang hari itu saudara, kita udah rusak, udah dikuasai oleh ketergesaan. Ya, bahkan nanti bisa masuk ke dalam hal-hal yang gak benar saudara. Ya, kemudian apalagi saudara, ya kapan misalnya di meja makan. Kita tentukan saudaraku, kalau kita fellowship keluarga makan malam tidak ada smartphone. Saudara tentukan batas-batasnya. Mau tidur misalnya, 2 jam atau sejam sebelum tidur tidak ada smartphone. Karena di samping gak sehat, saudara kita terganggu. Ya, kita tegang terus, saudaraku bisa tidurnya gak baik. Ya, terus apalagi saudaraku? Ya, misalnya ini saudara tentukan di mana saudara harus hati-hati. Ya, bagaimana? Nah, ini mesti ditentukan. Saya punya kelemahan, karena saya punya kelemahan pernah dikuasai oleh saudaraku ya
pornografi. Jadi saya hati-hati sekali. Saya nggak mau di waktu senggang, lagi nggak ada kerjaan, ya saudara, saya sendirian dengan smartphone di kamar. Saya nggak mau, saudara. Karena itu jebakan buat saya akan jatuh ke dalam, saudaraku, pornografi lagi. Nah ini saudara mesti tentukan, batas-batas ini ditentukan. Kemudian yang terakhir, saudara, langkah terakhir, ya, TU-nya. Ini apa? Tubuh Kristus terlibat. Nah ingat saudara, ya, kita hanya bisa sembuh kalau kita melibatkan tubuh Kristus. Gini saudara, misalnya ini tubuh saya ya, jari saya ada yang sakit. Siapa yang paling merasakannya? Kepala. Siapa yang paling concern supaya ini sembuh? Kepala. Demikian kalau saudara kecanduan, saudara anak Tuhan, siapa yang paling concern? Tuhan Yesus kepalanya, karena saudara tubuhnya. Nah dia pasti akan, ya, kalau sama kayak kalau tangan saya sakit, saya pasti akan gerakkan anggota lain untuk nyembuhin ini, betul? Kasih obat, dikasih tensoplas atau apa ya saudara supaya dia pulih. Nah demikian juga kalau saudara kecanduan ada problem, siapa yang paling concern? Kepala kita, Kristus. Makanya libatkan Kristus tubuhnya. Nah nanti saudara melalui tubuhnya dia sembuhkan kita. Dia pulihkan kita. Nah cara praktikalnya gimana? Pertama, ceritakan apa rencana yang sudah saudara buat tadi itu kepada anggota tubuh yang lain. Yaitu di kompak. Ya, ini yang paling ideal, di kompak. Ceritakan. Atau kalau di keluarga, ceritakan kepada anggota keluarga saudara. Ya, supaya apa? Mereka tahu, oh kamu ya punya keinginan benar-benar mau mengalahkan smartphone, tidak mau diperhamba oleh smartphone. Jadi mereka tahu. Nah kedua saudara, gunanya supaya kita bisa praktek akuntabilitas. Praktekkan akuntabilitas. Kita nggak bisa sembuh kalau nggak ada akuntabilitas. Mingguan dan harian saudara. Nah mingguan itu gini. Jadi usahakan saudara minggu-minggu ini langsung praktek. Di kompak saudara atau di keluarga saudara, coba praktekkan akuntabilitas. Setiap kali kita ketemu, kita tanya, kamu udah taat belum sama rencana yang kamu buat sendiri? Ya kan? Batas-batasnya, tujuan penggunaan smartphone, udah belum? Udah taat belum? Kalau belum, ya saya mengingatkan kamu. Nah, saling cerita, saling apa saudaraku, akuntabilitas. Baru bisa sembuh. Nah, juga yang per hari, saling mendoakan, ya. Kalau Tuhan kasih pesan saudara, ya kita telepon orang itu. Banyak terjadi saudara, karena kita koram deo dan saling tolong menolong, makanya seringkali Tuhan kasih kita saudaraku pesan untuk kita telepon, ya anggota kompak kita. Dia kaget waktu ditelepon, Tuhan ingetin saya kamu mau lihat pornografi ya. Dia kaget, kamu tahu dari mana? Ya, nah saudara, atau kamu terikat lagi loh sama drakor, ya, atau kamu udah dikuasai lagi, ya, sama apa? Sama game. Tuhan kasih tahu saudaraku, dan kita lewat saling tolong menolong demikian sembuh. Nah saudara, inilah yang kita mesti praktekkan saudaraku. Nah saudara, saya mau ajak saudara melihat sebuah saudaraku video yang sangat menyentuh saudara. Saudara keluarga kita, ya saudara anak-anak kita khususnya, ya saudara akan menderita paling besar kalau kita terikat dengan smartphone. Kita saudaraku lebih mengasihi smartphone dari diri mereka. Mari kita saksikan saudara. তোমাদের সাথে একটু গল্প করব। মনে করো তোমাদেরকে বলা হলো তোমরা যা হতে চাও তাই হয়ে যেতে পারবে। তাহলে তোমরা
কি হতে চাও বলো তো? আমি পাখি হতে চাই। তাই? কেন পাখি হতে চাও? কারণ পাখি আকাশে উঠতে পারে। আচ্ছা তাই, গুড। আমি সাদা খরগোশ হতে চাই। ও তাই? এই টম্পা, তুমি তো সেই কখন থেকে কি যেন লিখছো। তুমি বলো তো তুমি কি হতে চাও? আমি স্মার্টফোন হতে চাই। ও স্মার্টফোন। কেন স্মার্টফোন হতে চাও? আমার বাবা মামা স্মার্টফোন খুব ভালোবাসে। যেখানে যায় আমার বাবা স্মার্টফোন সঙ্গে করে নিয়ে যায়, কিন্তু আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যায় না। ফোন আসলে আমার মামা তাড়াতাড়ি গিয়ে ফোন ধরে। কিন্তু আমি কান্না করলেও আমার কাছে মাম্মা আসে না। আমার বাবা স্মার্টফোনে গেম খেলে। কিন্তু আমার সাথে খেলে না। আমি বাবাকে বলি আমাকে একটু কোলে নাও না বাবা, কিন্তু বাবা আমাকে কোলে নেয় না। স্মার্টফোনটাই বাবা সবসময় কোলে থাকে। আমাকে খেলতে বলে, রাগ হয়ে বলে দেখতে পাচ্ছেন না চ্যাট করছি। বাবা তো মাথার কাছে স্মার্টফোন নিয়ে ঘুমায়, কিন্তু আমায় কোনোদিনও জড়িয়ে ধরে ঘুমায় না। মাম্মা তো কোনোদিনও স্মার্টফোনটাকে চার্জ দিতে ভুলে না। কিন্তু মাঝে মাঝে আমাকে খাবার দিতেই ভুলে যায়। আমার ইচ্ছে স্মার্টফোন হয় বাবা মাম্মার কাছে সবসময়ই থাকুক। Saudara, apakah kita, saudaraku, lebih mencintai smartphone kita dari anak-anak kita, saudara? Sampai mereka, saudaraku, anak-anak kita ingin jadi smartphone supaya saudara sayang mereka, supaya saudara mengasihi mereka. Mereka bilang, saya mau jadi smartphone, Ibu. Saudara, hari ini, maukah saudara membuat keputusan untuk disembuhkan Tuhan, untuk dipulihkan Tuhan? Maukah saudara hari ini ambil keputusan, Tuhan, aku tidak mau dikuasai oleh smartphone, tapi aku mau menguasai smartphone Tuhan. Biarlah hari ini saudara, saya berdoa supaya saudara mengalami kemenangan demi kemenangan ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Luar biasa, kita sudah mendengarkan kebenaran firman bersama-sama pada hari ini. Saya secara pribadi diberkatinya luar biasa. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, saya percaya juga Bapak Ibu diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Diberkati melalui pujian dan penyembahan. Dan saya percaya benih yang Allah berikan, yang hari ini kita terima, itu jatuh di tanah yang benar. Sehingga bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat. Mari Bapak Ibu, kita akan datang kepada Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita angkat kedua tangan kita akan terima doa berkat dan doa penutup pada hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur pada hari ini Tuhan,
karena Engkau ada bersama dengan kami. Kami berucap syukur, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini, yang menegur kami, yang menguatkan kami, sehingga kami mendapatkan kekuatan melalui kebenaran firman Allah, mendapatkan kebenaran yang hakiki untuk kami boleh hidup tinggal di dalam kerajaan-Mu Bapa. Kami berucap syukur Tuhan melalui pujian dan penyembahan yang kami terima pada saat ini, sehingga berkat Allah, anugerah Allah melimpah atas setiap hidup kami. Kami berucap terima kasih Tuhan atas anugerah yang Kau telah berikan, sehingga kami bisa tetap ada beribadah Tuhan. Bapa dalam surga, kami terima semua ini hanya di dalam nama Engkau Yesus Kristus. Bapa, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, percayakah bahwa berkat itu datang daripada Tuhan? Mari arahkan hatimu kepada Allah. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Bapa akan menyertai hidupmu. Bapa akan memberkatimu makanan yang secukupnya. Bapa yang akan membawa hidupmu di padang rumput yang hijau, seperti pohon yang bertumbuh di tepian air. Ia akan menghasilkan buahnya, dan buahnya akan senantiasa tidak ada hentinya, dan daunnya tidak akan layu, karena berkat itu akan mengalir seluruh kehidupanmu. Diberkatilah engkau ketika engkau masuk dan keluar. Diberkatilah engkau setiap buah tangannya menghasilkan berkat dan bukan kutuk. Diberkatilah engkau dalam usahamu, pekerjaanmu, di dalam seluruh rumah tanggamu, anak-anakmu juga. Terimalah berkat itu hanya di dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus. Setiap orang yang menerima berkat berkata, amin.